Jelang seminggu hari pencoblosan atau pemungutan suara Pilpres 2024, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, menyinggung soal performa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Mahfud menilai KPK kini tak lagi menunjukkan performanya sebagai lembaga yang independen. Terlebih setelah adanya UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK yang semakin membuat independensi KPK serta pemilihan pimpinannya bermasalah pada 2019 lalu. Sekarang ini KPK sama sekali tidak menunjukkan performance sebagai lembaga yang independen. Itu karena dulu memang undang-undangnya diubah kemudian proses seleksinya juga kolutif, kata Mahfud, Rabu, tanggal 7 Februari tahun 2024, dilansir wartakotalive.com. Menurut Mahfud, masa kejayaan KPK berada pada kepemimpinan Taufikur Rahman Ruki, Antasari Azhar, hingga periode tahun 2015 sampai tahun 2019 ketika lembaga anti rasuah ini dikomandoi Agus Raharjo. Kini pada periode tahun 2019 sampai tahun 2024 dengan kepemimpinan Firly Bahuri dan Nawawi Pomolango, Mahfud tak melihat lagi independensi KPK. Atas dasar itulah Mahfud berjanji akan mengembalikan UU KPK seperti sebelum adanya UU nomor 19 tahun 2019 agar bisa kembali menjadi lembaga yang independen. Kalau misalnya Tuhan nanti atas dukungan rakyat, Pak Ganjar dan saya diberi kepercayaan untuk menjadi presiden dan wakil presiden, undang-undang KPK akan kita revisi kembali ke yang awal, ungkap Mahfud. Mahfud menegaskan, KPK adalah lembaga independen yang tidak boleh dicampuri urusan pemerintah. Selain itu, Ketua KPK juga tidak boleh hadir dalam rapat kabinet karena KPK adalah lembaga independen di luar pemerintahan. Kembali ke yang awal, bahwa itu lembaga independen tidak boleh dicampuri oleh pemerintah. Tidak boleh Ketua KPK itu hadir dalam rapat kabinet karena itu orang luar, biar dia independen, tegas Mahfud. Selain menjanjikan revisi UU KPK, Mahfud juga mengungkapkan persetujuannya atas hukuman mati bagi para koruptor. Hal tersebut diungkap Mahfud saat ia menjawab pertanyaan warga bernama Delon Sianipar dalam acara Tabrak Prof di Postblok, Jakarta, Rabu, tanggal 7 Februari tahun 2024. Berani enggak, setelah Profesor dan Pak Ganjar nanti berkuasa, menjadi presiden dan wakil presiden, sejak itu siapapun yang korupsi berikan hukuman yang mengerikan, hukuman mati untuk mereka semua, kata Delon dalam acara tersebut. Menjawab pertanyaan itu, Mahfud mengakui hukuman mati kepada koruptor yang diberlakukan di China bisa menjadi contoh bagi Indonesia. Tentu China juga menjadi referensi kita dan saya selalu mengatakan, saya setuju koruptor itu dijatuhi hukuman mati, kata Mahfud. Mahfud menjelaskan, dalam UU Pemberantasan Tipikor sebenarnya sudah mengatur soal hukuman mati bagi koruptor. Menurut Mahfud, hukuman mati ini bisa diberikan jika korupsi dilakukan dalam keadaan krisis. Cuma karena syaratnya harus dilakukan dalam keadaan krisis itu, krisisnya tidak dijelaskan. Ukuran krisis apa? Kalau krisis ekonomi apa iya, ukurannya apa gitu, sehingga jaksa tidak ada yang berani menuntut, kata Mahfud. Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar aturan itu diubah supaya pelaku dapat dijatuhi hukuman mati tanpa ada ketentuan dilakukan dalam keadaan krisis. Misalnya, yang korupsi dalam jumlah tertentu bisa diancam hukuman mati meskipun tidak dalam keadaan krisis, itu coret saja krisisnya itu bisa, ujar Mahfud. Namun, Mahfud mengingatkan bahwa dalam KUHP, terdapat aturan hukuman mati bisa diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup jika terpidana berkelakuan baik selama 10 tahun setelah vonis dijatuhkan. Mahfud menilai aturan KUHP tersebut tetap harus dihormati, tapi yang jelas ia sepakat bahwa korupsi harus diberantas. Mari semuanya kita tata ke depan. Pokoknya kita harus berantas korupsi ini sampai ke akar-akarnya, tegasnya.